Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Agustina. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan adalah hewan. Setiap hewan mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Di darat, di air, serta di darat dan di air. Apakah kamu melihat perbedaan tempat hidup hewan-hewan tersebut? Banteng hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Banteng bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Kedua hewan tersebut tidak dapat hidup di satu tempat yang sama. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Mari kita pelajari bersama-sama. Ciri-ciri dan karakteristik laba-laba yaitu perutnya menghasilkan cairan sutra untuk membuat jaring dalam menjebak mangsanya. Laba-laba memiliki 8 kaki. Mulut berbentuk seperti alat penghisap, indera peraba pada kakinya yang sensitif, dan memiliki bisa. Ciri-ciri dan karakteristik ikan yaitu memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Ciri-ciri dan karakteristik cicak yaitu mempunyai telapak kaki yang lengket berfungsi untuk merayap di dinding. Cicak memiliki lidah panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Cicak juga dapat memutuskan ekornya yang disebut autotomi, yang berfungsi mengelabui musuhnya. Ciri-ciri dan karakteristik bunglon yaitu dapat mengubah warna kulit menyamai lingkungan yang disebut mimikri, yang berfungsi agar tidak dikenali musuh. Mata bunglon dapat melihat pada arah yang berbeda untuk memperkirakan jarak mangsanya. Lidah bunglon yang panjang dan lengket berfungsi untuk menangkap mangsanya. Ciri-ciri dan karakteristik bebek yaitu memiliki paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kaki berselaput memudahkan bebek untuk berenang dan berjalan di atas lumpur. Bulu berlapis lilin membuat bulu bebek tidak basah saat berenang. Ciri-ciri dan karakteristik burung hantu yaitu memiliki pendengaran tajam untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Lehernya dapat berputar hingga 180 derajat yang berfungsi untuk melihat mangsanya. Memiliki bola mata yang besar untuk mencari makanan di malam hari.
Ciri-ciri dan karakteristik kelelawar yaitu sayapnya terbuat dari kulit yang tipis. Tiap sayap terdapat cakar berfungsi untuk bergelantung di gua atau dahan pohon. Kelelawar juga memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan memperkirakan jarak suatu benda dengan mendengarkan gema pantulan bunyi. Kelelawar merupakan hewan nokturnal, yaitu aktif di malam hari. Ciri-ciri dan karakteristik tenggiling, yaitu memiliki sisik yang keras, dapat menggulungkan tubuh seperti bola untuk menghindari serangan musuh, dan memiliki cakar yang kuat untuk menarik rayap dan semut dari sarangnya. Ciri-ciri dan karakteristik kucing yaitu memiliki mata yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing memiliki misai yang berfungsi menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kaki, berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya saat berjalan. Saat pertama kali melihat hasil mozaik maupun kolase, keduanya hampir mirip dan tidak memiliki perbedaan. Namun, setelah diamati dengan seksama, keduanya memang berbeda. Dari pengertian dan hasilnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan kolase dan mozaik terletak pada bahan atau material yang ditempelkan. Saat membuat mozaik, tentu memiliki kendala, yaitu memerlukan waktu yang lama, membutuhkan kesabaran untuk menempel potongan-potongan kertas pada pola agar terlihat indah, serta membutuhkan ketelitian yang tinggi. Banyak informasi baru yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan semakin rajin ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.